Riding position udah pasti semua tahu lah. Kalau naik motor tuh biasanya miring-miring gitu ya. Iya. Ya, oke. Sebelum kita ke riding position, kita ada kalau dongkrak motor itu ada safety-nya. Nah, coba. Nah, ini Mas ini praktekin. Nah, itu di dulu aja deh. Ya, ntar aja nih. Ya, coba turunin dulu sama naikin lagi. Oke, naikin lagi. Nah, wes, yakin itu benar? Yakin. Yakin aja. Ada yang perlu di ini enggak? Ditambahin apa gitu? Mungkin dari Ada cara lain yang mendongkrak motor ini dengan posisi yang safety ya. Kalau benar semua benar. Yang lebih safety. Oke. Ini ada yang lebih safety lagi yang disarankan. Boleh? Enggak, boleh juga tidak. Tapi kalau digunakan itu alangkah lebih baiknya untuk menjaga keselamatan kita dan juga motor kita. Istilahnya kita nggak mau kan motor kita jatuh dan lecet kan. Nah, salah satunya adalah coba silakan. Nah, gunakan posisi tangan ini ada di tuas rem. Jadi kedua tangan itu nggak usah pegang sana, pegang di sini, handle, pegang kemudi istilahnya, ya, pegang stang, sama pegang rem depan. Coba turunin. Jadi tenaga juga nggak terlalu. Nah, ketika diturunin motor itu tidak melaju, tidak lari. Coba misalnya kalau motor itu parkirnya di turunan atau piringan atau tanjakan, kalau kita nggak ada berem, cuma megang sana, akan lari nggak? Akan lolos nggak itu motor? Itu salah satu contoh safety-nya di situ. Jadi usahakan kedua tangan itu di stang motor, satunya di handle rem depan, agar motor itu tidak lari kemana-mana, diam dia di situ. Oke. Sama posisi kaki yang kiri di depannya. Jadi buat nunggu. Gitu ya. Nah, kalau naikin lagi, dongkrakin motor. Dongkrakin motor sama seperti ini. Usahakan yang menjadi pijakan itu adalah kaki kanan. Yang injak tuas, jangan kaki kiri. Di sini. Jadi tangan tuh cuma bantu Oke. pegang aja. Ini nekan. Ketika kaki kiri digunakan memegang tuas, ketika kita jatuh nggak seimbang, ini akan susah untuk menopang kaki kanan. Karena lebih kuat. Nah, kita seimbang, istilahnya ini kuda-kuda. Ketika kita jatuh, ini masih ada tompangan ini. Tapi kalau kita begini, nah kan susah nih. Bisa pakai Susah, kaki ini kiri. pasti jatuh begini, gitu jadinya. Oke? Kalau kita mau naik motor, itu dari mana biasanya? Oke, kenapa nggak di kanan ya? Kenapa kita naiknya sebelah kiri? Seperti tadi saya bilang, karena di Indonesia lajurnya sebelah kiri, otomatis kita lebih safety-nya sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena takutnya ketika kita saat menopang motornya, nah naikin, coba naik, nah itu kita tidak tersambar oleh pengemudi lain di belakang saat melintas. Siapa tahu ada melintas, kita kan aman, kita kan sebelah kiri. Kalau sebelah kanan kita kan ketabrak nantinya. Ketabrak. Ngelihat ke belakang tuh. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah ada knalpot sebelah kanan. Panas knalpotnya. Nah, untuk menjaga kita terhindar dari terpaparnya ini, tersenggol istilahnya. Dari knalpot, karena knalpotnya sebelah kanan, kecuali udah dimodifikasi knalpotnya di tengah gitu, motor sport gitu ya. Tetap aja dia sebelah kiri safety-nya karena lajurnya di kiri gitu. Itu poinnya. Ada lagi sebelum riding position, turunnya Kiri apa ke kanan? kiri lagi sama. Turunnya ke bawah. Nah, oke ya, udah ya. Oke, kita menginjak ke riding position dah. Kita hendak ke riding position, coba naik dulu, naik. Nah, oke. Usahakan ketika kita mengendarai motor ya, usahakan ini sejajar dengan kita, oke? Sejajar. Oke, coba sejajar. Cara mensejajarkannya adalah
bisa berdiri. Nah, istilahnya motornya didongkrak dulu atau pas jalan. Baru jalan. Nah, pas jalan tuh nggak jalan langsung ngebut, istilahnya naik dulu berdiri. Istilahnya udah pas, baru kita duduk. Nah, habis itu usahakan ini apa namanya? Paha ini dijepit ke tangki. Nah, kalau yang motornya matic itu di jok itu kan di depan tuh pasti kan ada tongolan gitu ya. Itu usahakan sejajar atau tidak melebar melewati batas dari bodi motor tersebut. Motor matic kan ada bodinya di depannya. Itu usahakan kaki ini pas satu paras sama bodi. Alasannya kenapa? Alasannya biar nanti saat berkendara kita seimbang. Empasan angin itu hanya ke bodi lewat cas. Ya. Nggak seimbang nanti dicobain lah. Riding position dengan cara rapat sejajar sama ngangkang gini ya, itu nggak sama pasti keseimbangannya, berbeda pasti. Nah selanjutnya tangannya itu adalah usahakan itu di kedua stang ini, dan usahakan tangannya jangan lurus begini. Nah ini adalah sebagian dari shock, tapi shocknya shock tubuh kita sendiri. Jadi kalau motor kan ada shocknya di bawah ya. Nah ini shock ini ketika kita melakukan pengereman atau ada pengereman mendadak atau istilahnya ada insiden, ini bisa coba maju mundur. Nah itu bisa elastis. Ini sebagai istilahnya apa ya? Nah, bukan penahan, istilahnya dia coba kalau dia lurus gini, ini nggak bisa. Ketika kita ada pengereman mendadak bisa patah. Bisa patah. Yang selanjutnya ada yang perlu ditanyain nggak di riding position? Ada yang kurang kira-kira? Ada yang perlu ditanyain? Fungsi ngejepit tangki, terutama yang untuk motor laki-laki lain raket ini tuh untuk kontrol motor juga. Jadi gitu. Yang kontrol bodi motor tuh kaki sama paha ini untuk dijepit. Jadi badan dari pinggang ke atas itu relax. Sama posisinya kayak gini. Kalau misal ini ikutan kaku, susah banget tikungnya. Pas belok, pas jalan, apalagi pas macet, bakal betul. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tadi posisi tangan ya, posisi tangan. Di posisi tangan sebenarnya riding position itu disarankan aja senyamannya ridernya sebenarnya. Mau posisi bagaimanapun terserah dia. Kalau dia nyaman, ya nyaman. Tapi di sini kan kita belajar safety-nya ya. Kita safety-nya. Nah, lebih safety adalah posisi tangannya begini dan tidak memegang kedua tuas ini. Usahakan standby-nya biasa aja. Jari-jari itu tetap di handle. Jangan dituas. Kenapa sih nggak di sini? Nggak kita standby aja. Jadi kalau ada rem mendadak atau insiden kita bisa udah siap-siap ngerem kan gitu ya. Nggak begitu. Safety-nya adalah ketika kita ada di tuas ini sepanjang jalan, tanpa kita sadari dia ketekan. Pas narik gas. Nah, kita narik gas ini ketekan. Meskipun nggak banyak, hanya sedikit aja. Nah, sedikit segini, ya berapa segini aja. Itu olinya udah mompa ke sini. Otomatis nanti kalau cuman ke pasar ke depan, habis itu balik. Kalau kondisi touring atau pulang, misalnya pulang kampung, ini ketekan, ini mompa terus, ini bakal panas pak, ini melar, panas, habis ini dia mau ke sini, ininya habis kampasnya, habis itu kampas habis, piringannya panas, itu menyebabkan loss remnya jadinya. Itulah yang membuat remnya itu blong kadang-kadang di jalan itu kita tanpa sadari ini ketekan ke rem, kepencet. Nah apalagi motor-motor baru itu sensitif. Ini pegang sedikit itu udah gitu ya, pegang sedikit itu udah ini gitu ya, mompa gitu ya. Gimana kalau ngecek ban bocor atau tekanan angin? Ayo monggo, ini Mas Laki. Ini ada salah satu teknik kalau ngecek ban motor ban depan ya. Kalau ban belakang kan tinggal muter aja ya. Nah ini juga gitu. Nah coba praktekkan. Nah itu nggak pakai tenaga. Nah ini didorong nih pantatnya, ditaruh di kepala motor. Jadi, oke, masalah ban lagi.
Ada tahu nggak kode-kode ban ini di sini? 90, 80, 17 ini. 90 ini adalah benar. Ini adalah 90 lebarnya. 90. Nah, 80 ini bukan 80 tingginya. Tapi 80% dari 90. Tinggal bagi aja. Nah, bukan 8. Kalau 80 tingginya segini dong tingginya. Ya, ini 90 lebarnya. Nah, tingginya 80 ini adalah 80% dari 90 ini berapa? Tinggal hitung aja teman-teman. Jadi ini 80% dari 90 lebarnya. Nah, 17 ini memang ringnya, diameter. Nah, besar diameter ini, bulatannya ini. Nah, MC ini ya memang medium kompon, ada HC, ada SC ya kan. Kalau biasa ada kayak gitu, ini tipe-tipe kekerasan ban. Tahun perakitannya di ban. Tahun perakitan lagi. Nah, kalau misalnya ada, kalau motor Ada, kan? motor sport, ban yang slick, ban slick, tahu ban slick ya? Ban yang mulus yang buat racing, buat balapan itu ada tanggal produksi. Nah, sekarang pertanyaannya, ban itu kekuatannya berapa lama daya ininya? Istilahnya expirednya. Berapa tahun? Ayo. Kan sih katanya pantang gadis bundul katanya. Biasanya. Usahakan kalau misalnya ada obral, ban Obral murah ban. nih, obral, lihat tahun pembuatannya. Ban itu dia 3 tahun. Nah, 3 tahun. Mau dipakai nggak dipakai itu 3 tahun. umurnya 3 tahun Dari tanggal pembuatan. dari tanggal pembuatan. Expirednya 3 tahun. Kenapa? Memang dia masih tebel, tapi daya cengkramnya ke aspal itu pasti udah berkurang, udah mati, dia licin. Kalau sudah lebih dari 3 tahun seperti itu. Jadi usianya itu 3 tahun ban itu harus diganti. Mau dia gundul atau enggak diganti. Lebih amannya. Oke. Itu dari pengecekan kendaraan tadi udah ya, ready position sudah, terus habis itu safety gear sudah, blind spot sudah. Ada lagi yang perlu ditanyain nggak sebelum kita praktek ke lapangan nih? Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada yang tanyakan, ada yang kurang jelas, atau nanti kita tanya kayak diskusi lagi? Apa kita langsung gas aja di sini? Oke, kita gas. Tolong ikuti arahan dari teman saya ini, namanya siapa? Oh, Haji namanya. Oke, kita prepare ya.